Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sobat Kilas Masa. Kali ini program teror tentang cerita horor kembali lagi. Sudah lama sih nggak tayang di konten YouTube Kilas Masa. Kali ini bersama narasumber yang akan mau menceritakan cerita-cerita misteri bersama Mas Kadir. Iya, Mas Kadir. Apa ada pengalaman cerita-cerita misteri yang pernah dialami? Ya, saya punya cerita juga, ada pengalaman. Kebetulan saya juga ada punya dua pengalaman cerita. Ya, ceritanya tentang flashback sih sebenarnya. Masa lampau. Kebetulan saya dulu itu di Surabaya, tinggal di Surabaya, dan punya dua rumah. Awal ceritanya itu bapak saya itu mau nyervisin mobilnya, dan kebetulan di rumah utama itu lagi rame posisinya dan tidak bisa diservis di rumah utama. Akhirnya diputuskanlah sama bapak saya, ya sudah, diservis di rumah yang satunya. Kebetulan rumah yang satunya itu hampir 2 tahunan lah kosong seperti itu. Hampir 2 tahun itu kosong rumah seperti itu. Ya, hampir 2 tahun. Yang dulu itu sempat disewa lah sama perusahaan, maksudnya dijadiin kayak rumah kantor kayak gitulah. Kebetulan hampir 2 tahun kosong, dan akhirnya bapak saya memutuskan mobilnya diservis di sana aja dengan memanggil tukang servis bengkel langganan seperti itu. Berarti pengerjaan itu betulin mobil itu di rumah yang Ya, 2 tahun yang kosong itu tadi, Mas ya? 2 tahun yang kosong. Akhirnya dibawalah mobil itu ke rumah yang satunya, dan ya sama bapak saya dibukakan pagernya, dimasukkanlah ke teras depan itu loh, Mas. Teras depan, parkir sana, Garasi gitu ya? Ya, ada teras, ada garasi. Ya, ini skemanya lah. Teras, garasi, terus belakangnya garasi itu ada dapur dan kamar mandi. Di sana ya kemungkinan siang nyervis. Siang servis, dan kebetulan yang nyervis itu cuma 1 orang aja yang mengerjakan mobil. Yang mengerjakan mobil itu 1 orang saja. Dan setelah dibukakan pagar sama bapak saya langsung pamit sama tukang servis, "Pak, tak tinggal ya, nanti kalau ada apa-apa telepon ke rumah yang satunya yang ditinggalin tadi." Ya otomatis kan tukang servisnya kan sendirian. Dikerjakanlah mobil itu sampai setelah maghrib baru selesai. Dan ini ceritanya sih, uniknya itu kan namanya orang servis itu biasanya dia pakai celana pendek lah. Kebetulan dia tuh datang dengan celana panjang, dilepaskanlah celananya itu, celana panjangnya, maksudnya tuh biar nyervis itu biar leluasa kan, pakai celana pendek. Dicantolkanlah itu di garasi Mungkin dicantolkan di dinding, mungkin ada paku atau apa itu. Garasi kan ada kayak cantolan helm, dicantolkanlah di situ celananya. Ya, celana panjangnya itu. Dan setelah servis itu mungkin kaget mungkin ya tukang servisnya itu, nyari celananya itu nggak ada di cantolan itu setelah maghrib. Jadi ini posisi udah kelar servis, mau pulang lah, nyari celananya itu yang nggak ada. Dan akhirnya penasaran kan yang si tukang servisnya itu, nyari celananya tadi. Dia coba jalan ke belakang, di dapur nggak ada, terus ke belakang lagi itu ada kamar mandi, disitulah ketemu celananya. Berarti di dalam kamar mandi kan biasa ada cantolan baju itu. Nyantol di situ juga. Nyantol di situ, dan situ tukang servisnya langsung ibaratnya
waktu pulang ke bapak saya tuh tanya, tukang servisnya itu cerita ke bapak saya, loh Pak, itu rumahnya itu kosong tak Pak? Ya kosong Mas, nggak ada siapa-siapa di sana, itu hampir 2 tahun kosong. Nah kok lucu Pak, saya itu tadi nyervis, saya nyantolin celana saya di garasi, kok tiba-tiba saya setelah maghrib ketemu celananya ada di kamar mandi. Itu kan tanda tanya. Iya. Seperti itu. Dan semenjak itu mungkin tukang servisnya langsung bilang ke bapak saya, waduh saya besok nggak mau nyervis di sini lagi. Seperti itu. Tapi nggak ada firasat apa gitu tukang servisnya? Ya, nggak cerita ke bapak sampean? Enggak sih, ya merasa kaget aja kok bisa celananya lari sampai di belakang kamar mandi. Seperti itu, ya kaget aja lah Mas. Iya. Itu siapa orang, ya makanya tukang servisnya nanya ke bapak, itu rumahnya beneran kosong, nggak ada orang selain saya, maksudnya yang jagain rumah itu gitu. Ya nggak ada lah Pak, orang hampir 2 tahun kosong. Tapi selama 2 tahun itu masih dibersihkan atau gimana rumahnya? Ya rumahnya jarang sih dibersihkan, tapi ya rumahnya ini agak besar lumayan lah maksudnya. Tapi ya kayak gitu kalau namanya orang rumah kosong kan. Iya, hampir 2 tahun juga. Hampir 2 tahun seperti itu. Itu yang cerita yang pertama. Kalau cerita yang kedua, pengalaman yang kedua ini apa ya? Saya prosesnya itu dalam mimpi. Jadinya saya kan dalam hidup ini melewati fase 2 kali pindahan rumah seperti itu lah. Ini ketika saya sudah pindah di Sidoarjo tahun 2012, saya itu tidur sendirian di lantai 2 lah, di kamar saya tepatnya. Itu waktu tidur itu jam siang atau malam? Ingat saya malam kayaknya. Malam ya? Malam. Tapi emang kalau saya yang di atas itu sendirian. Ada 2 kamar sih, tapi kebetulan saya tidur sendirian. Ya. Itu di dalam mimpi saya itu di flashback-kan ke rumah yang dulu di Surabaya. Yang rumah yang kosong 2 tahun? Bukan yang kosong 2 tahun, tapi yang di rumah utama saya. Oh, yang ditinggalin itu? Yang ditinggalin. Jadi kebetulan di rumah yang utama itu, yang waktu di Surabaya itu, bapak kan suka baca, ya. Makanya dia punya ruangan khusus, jadi namanya ya ruang perpustakaan, emang tempatnya buku-buku itu. Jadi ya ada lemari bukunya dan ada bukunya seperti itu. Nah itu di posisi mimpi saya itu, saya masuk ke ruang perpustakaan itu posisinya di lantai 2 ya Mas, di atas. Oh, yang ruang perpustakaan ya, di lantai 2. Di lantai 2. Saya masuklah ke ruang, buka pintu itu ke ruang perpustakaan. Tepat di lurusnya pintu itu ada lemari kayak buffet gitulah, kayak buffet coklat tua lah, kayu, namanya lemari lama lah, lemari jadul. Itu saya kaget Mas. Ada ya perempuan sih, kayak perempuan gitu loh, rambutnya panjang, pakai gaun putih seperti itu, apa ya kayak panjang itu lah, putih. Duduk di atasnya buffet itu. Jadi buffet itu kan tinggi loh Mas. Tapi duduk di atasnya itu. Berarti dalam mimpi itu Masnya melihat ada sosok perempuan tersebut Mas? Betul. Dan saya kaget. Ada sosok perempuan duduk di atas buffet, rambutnya panjang dan mengayunkan kakinya. Mengayunkan kakinya dengan suara lirih yang kayak nyanyi lirih. Ya, gitu. Nyanyi gitu, nyanyi tapi lirih. Kaget lah saya. Tapi waktu saya lihat itu, saya berusaha untuk tidak menenangkan diri lah. Dan tanya, siapa kamu? Tak gituin. Tak tanya lagi, nggak jawab Mas. Siapa Mas? Siapa kamu? Masih belum jawab. Tapi posisinya sosok perempuan itu posisi ngadep. Mukanya itu ngadep di sampean atau pas noleh gini sama ngayun-ngayun gini? Jadinya saya buka pintu,
posisinya dia ngadep ke samping. Oh, ngadep ke samping nyerong gitu. Jadi nggak langsung menghadap saya, enggak. Cuma rambutnya gini. Jadi saya waktu lihat tuh saya lihat dari sampingnya aja seperti itu. Oh, berarti rambutnya terurai gini Mas ya? Dan itu nggak kelihatan mukanya ya, mukanya itu kayak ketutupan rambutnya gitu, sambil ngayunin kakinya, sambil nyanyi lirih. Terus saya tanya terus, siapa kamu? Sampai 3 kali dia nggak jawab, tetap kayak gitu ngayunin kakinya dan nyanyi suara kecil seperti itu. Lah saya kan orang Surabaya tuh Mas. Iya. Otomatis langsung keluarlah kata-kata kotor Surabaya. Cuk, sopo kon tak ngono. Dan setelah saya berbicara kasar seperti itulah, dia langsung menoleh ke saya. Berarti langsung posisi nyerong sosok perempuan tadi langsung ngadep ke sampean ya? Iya, jadi langsung menghadap ke saya. Kelihatan mukanya tadi Mas? Mukanya itu gelap Mas, nggak kelihatan. Tapi saya inget itu matanya merah dan posisinya melotot ke saya, kayak nggak terima ketika saya berbicara. Sampai bisui. Tak bisui. Cuk, sapa kamu? Lapo neng gini, ngale ngono tak ngono kan. Dan itu mungkin dia nggak terima, kayak mendelik gitu, melotot ke saya. Dan di situ saya merasa kecekik, padahal posisinya itu jauh loh, 3 meteran. Dari masnya. Iya, dari pintu masuk ke lemari buffet itu jaraknya sekitar 3 meteran. Tapi setelah dia melotot ke saya kayak merasa kecekik. Itu kan posisi mimpi kan ini. Jadi saya dan kecekik itu saya nggak bisa nafas, dan saya ya berusaha sadar nggak sadar dalam mimpi itu berusaha untuk baca doa itu loh Mas, melafalkan doa itu, tapi mulut itu nggak bisa. Susah Mas. Tapi akhirnya saya coba itu sudah baca doa dalam hati. Lama-lama ya itu mungkin 1 menit 2 menit kayak gitu, dan sambil nahan nafas itu karena dicekek nggak bisa nafas. Akhirnya saya kebangun kayak gitu, bangun dengan posisi terengah-engah kayak gitu loh Mas. Berarti kayak ngerasa kayak ketindihan gitu istilahnya. Iya, tapi saya inget kayak ini yang leher yang cekek ya. Cekek kayak gitu Mas. Ya, aduh merinding kalau ceritanya seperti itu. Kayak di flashback kayak gitu loh, rumah yang dulu kayak gitu. Padahal saya udah ninggal rumah itu mungkin. Udah berapa tahun Mas? Ya saya dari Surabaya pindah ke Sidoarjo. Mungkin itu saya pindah itu dari rumah utama itu tahun 2008-an. 2008 2007 lah, 2007 2008 gitu. Saya kan baru pindah ke Sidoarjo 2012. Lah kok berarti cukup lama Mas ya? Cukup lama, tapi saya kaget aja kok saya mimpi di flashback-kan ke rumah yang dahulu seperti itu. Bentar Mas ya, aku mau menanyakan sih Mas ya, tak potong dulu. Yang sosok yang di hadapan Masnya ini kelihatan nyata atau kelihatan bayangan aja Mas? Nyata Mas. Nyata jelas itu Mas? Jelas, jadi ya rambutnya hitam panjang dan bergaun putih. Bergaun putih? Iya, dan yang paling saya ingat yaitu kakinya diayunin sambil nyanyi suara lirih seperti itu. Kakinya kelihatan pucat atau gimana? Nah, kan itu kayak rok apa ya? Gaunnya panjang dan cuma kelihatan ininya apa? Ujung-ujung kaki. Kakinya aja udah seperti itu. Ya kaget aja lah Mas, orang perpustakaan kan emang cuma dibuat baca buku, tapi kok ada sesosok kayak wanita di atas buffet lagi, di atas lemari itu duduk. Tapi sebelumnya itu yang Masnya sebelum pindah itu apa ada kejadian aneh-aneh atau firasat apa di rumah situ ya? Ya ini sih kata-kata teman-teman atau yang dulu kan itu kan rumahnya kan emang besar sih, kamar itu ada 7 lah total. Di atas saja ada 3 kamar, di bawah 4 kamar. Ya mungkin karena efek rumah yang agak besar mungkin ya, saya kurang tahu lagi. Dan dulu juga pernah apa ya, ada yang kos kayak gitu.
tapi saya kurang tahu pasti dia di kelihatannya seperti apa. Tapi kan ini pengalaman pribadi saya yang masuk ke dalam mimpi saya seperti itu. Tapi yang ngekos itu nggak pernah cerita ke orang tua? Pernah. Kejadian-kejadian ya mistis lah di dalam rumah itu tadi. Pernah sih, dia pernah cerita, tapi kondisinya ketika saya meninggalkan rumah utama itu, jadinya waktu meninggalkan rumah utama untuk pindah ke rumah yang Sidoarjo tadi? Bukan Sidoarjo, dulu kan saya punya 2 rumah di Surabaya. Jadi saya menjual rumah yang utama, pindah ke rumah yang dulu bekasnya servis. Ya itu. Jadi masnya dari yang rumah utama pindah yang rumah yang kosong 2 tahun yang ya itu anak kosnya kan sempat ngikut, jadinya ngikut ke rumah yang lama plus ke rumah yang baru itu yang di Surabaya itu anak kosnya juga pernah cerita sih apa ya, sempet lihat nggak ada kepalanya itu loh dulu orang seperti itu, nggak ada itu posisinya udah menjelang pindahan ke rumah yang itu, jadi udah 2 tahun kosong. Barang-barangnya udah mulai sedikit demi sedikit tuh mulai dipindah. Seperti itu. Itu sosok yang nggak ada kepalanya itu perempuan atau? Waduh, saya kurang tahu pasti ceritanya, tapi dia pernah cerita nggak ada kepalanya, saya lihat dari atas. Jadi kan anak kosnya kan tinggal di atas. Waktu mau turun itu kan posisi ruang tamu itu emang kalau malam kan sukanya pakai lampu remang-remang gitu loh. Iya. Itu kayak nggak ada kepalanya, tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi cuma hanya bayangan aja ya Mas ya? Betul. Ya nggak tahu pastinya, tapi dia pernah cerita, aku kalau bahasa Jawanya, aku ingin nonton sekelibetan gitu. Iya. Kono ndase ngono, nggak ada kepalanya. Apa anak kos satu orang itu aja atau kosnya? Anak kosnya sih satu orang aja. Yang kelihatan sosok itu tadi Mas? Betul. Dua. Ya emang ya gitulah. Berarti selama ini rumahnya Masnya ini nggak ada firasat atau orang tuanya itu ada kejadian aneh-aneh di dalam rumah? Ya selama ditinggali waktu itu belum. Mungkin ketika itu loh Mas, waktu momennya itu nggak tahu kenapa. Ketika waktu mau ditinggal seperti itu. Mau pindah. Mau pindah, dan itu posisinya kayak ceritanya kalau di dalam mimpi saya itu alur kayak posisinya itu rumah yang akan ditinggalkan kayak gitu loh. Jadi buku-buku di perpustakaan itu aslinya udah nggak ada waktu di dalam mimpi saya itu gitu. Jadi kayak cuma tinggal buffet lemarinya aja, buku-bukunya sudah mulai kosong. Jadi kondisinya itu lemarinya kosong. Lemarinya kosong. Jadi rumah yang akan menjelang kosong itu loh Mas. Di dalam mimpi saya itu alur gambaran mimpi gambarannya itu seperti itu. Dan uniknya ya itu anak kos saya baru dikelihatanin ketika mau pindahan itu. Anak kosnya kelihatannya baru mau pindahan itu tapi baru. Kelihatannya yang di rumah yang 2 tahun yang kosong tadi Mas ya? Apa? Enggak, yang di rumah utama. Iya, yang di rumah utama tadi. Jadi yang di rumah yang 2 tahun kosong itu ya cuma yang tukang servis itu aja yang dikelihatan. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh yang rumah yang ditinggali yang 2 tahun kosong? Nggak ada sih. Yang paling yang dikelihatannya di rumah utama. Rumah utama tadi. Betul. Tapi setelah ya mau tanya lagi sih Mas ya. Setelah ngambil mimpi tadi itu kebangun langsung ya shock atau gimana? Shock Mas, kaget ya, posisinya malam dan saya sadar aku tadi mimpi apa, sampai tak inget-inget sampai sekarang. Merinding saya Mas kalau lihat yang perempuan ngelantung tadi ya. Ya kaget Mas, orang saya posisi terengah-engah karena nggak bisa napas. Iya betul. Dan saya kecekek berusaha melafalkan, mulut ini nggak bisa bergerak Mas. Ya akhirnya saya baca doa tapi dalam hati saja. Dan mungkin ada 2 menit, 3 menit lah yaitu kerasa kecekeknya itu. Dan alhamdulillah bisa bangun kayak gitu. Tapi setelah bangun masih kerasa enggak ya Mas? Masih agak sakit sedikit gitu. Masih merasakan itu Mas? Masih
saya jomplang. Dan itu kan posisinya saya tidur sendirian di atas, saya langsung turun ke bawah tidur sama ibu saya. Pindah kamar mas. Terus, mending saya pindah aja daripada diterusin tidur sendirian di hari itu kayak gitu loh mas. Oke, kita akhiri cerita ini. Terima kasih untuk Mas Kadir sudah berbagi pengalaman cerita mistisnya. Untuk sobat Kilas Masa, kalau mau berbagi cerita silakan hubungin kontak person di Instagram atau di TikTok atau komen di bawah YouTube. Nah, nanti biar kru Kilas Masa akan menghubunginya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.